bersama denganmu Tuhan. Kami undang Roh Kudus, penuhi tempat ini, penuhi hati kami Tuhan. Kami mau bersuka cita memuliakan nama-Mu Tuhan. Pimpin ibadah kami pagi hari ini. Hanya di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Sama-sama kita katakan amin. Sekarang kita semua bangkit berdiri, kita akan memuji Tuhan.
Kami percaya setiap pujian dan penyembahan kami sudah naik menjadi satu rumah yang berbau harum di hadapan-Mu. Dan kami menikmati hadirat Tuhan di tengah-tengah ibadah pagi hari ini. Berkaryalah terus Roh Kudus dalam kehidupan kami. Biarlah senantiasa lewat hidup ini Tuhan, kami terus menyenangkan hati-Mu ya Tuhan. Pakai hamba-Mu yang sudah membawa kami masuk dalam puji-pujian ya Tuhan. Pakai lebih heran di dalam pelayanan pekerjaan Tuhan. Hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu sebentar ya Tuhan. Mau urapi dengan urapan kuasa Roh Kudus-Mu ya Tuhan. Singkapkan setiap rahasia kebenaran firman-Mu, agar supaya setiap kami yang hadir pada pagi hari ini diberkati, dikuatkan dengan kebenaran firman-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Kuasa iblis, kuasa kegelapan yang tidak senang buat kami dengan firman-Mu. Kami percaya tidak ada lagi di ruangan ini, di tempat ini, karena ruangan ini sudah dikuasai dengan kuasa Roh Kudus-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Ini doa kami. Kami akan dengarkan firman-Mu. Ampuni salah dosa kekurangan kelemahan kami. Dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Sama-sama kita katakan amin. Puji Tuhan, saudara yang saya kasih dalam Tuhan, pada pagi hari ini kita ada dalam satu ibadah di mana kita memperingati hari kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Ya, langsung saja saudara, kenaikan Tuhan Yesus ke surga dalam tema makna atau makna dari kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Kita langsung dalam Markus pasal yang ke-16 ayat yang ke-19. Markus pasal yang ke-16 ayat 19, demikian firman Tuhan. Saya baca dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sesudah Tuhan Yesus berbicara demikian kepada mereka, terangkatlah ia ke surga, lalu duduk di sebelah kanan Allah. Nah, saudara yang saya kasih dalam Tuhan, ini merupakan satu peristiwa yang saya katakan peristiwa yang besar, peristiwa yang luar biasa yang terjadi di mana Yesus dia dari surga, dia turun, dia mati, dia dibangkitkan, dia kembali naik ke surga. Sekiranya Tuhan Yesus tidak naik ke surga, mungkin ceritanya akan lain. Mungkin seperti ada lagu itu, surga hanya cerita. Tapi pada pagi hari ini kita boleh merayakan bersama tentang ibadah memperingati hari kenaikan Tuhan Yesus. Saya mau katakan kepada saudara bahwa di seluruh dunia mereka percaya kepada Tuhan, tidak percaya kepada Tuhan, bahwa mereka mengakui bahwa Tuhan kita, Yesus kita, dia mati dan dia bangkit, dia naik ke surga. Karena sampai hari ini tidak ada bukti di mana Yesus, jasad Yesus, dia kuburannya ada, walaupun dua versi di Yerusalem sana, tetapi bahwa Yesus tidak ada di sana. Dia telah bangkit dan dia naik ke surga. Nah saudara, saya katakan bahwa maknanya dari kenaikan Yesus ke surga bagi kita orang percaya, tentu ada sesuatu yang harus kita dapat di sana. Saya tidak panjang-panjang saudara. Yang pertama, makna dari kematian atau kenaikan Tuhan Yesus surga. Yang pertama, bahwa sorga benar ada. Jadi makna yang pertama akan kenaikan Tuhan Yesus ke surga
bagi kita orang percaya bahwa itu surga ada. Dia benar-benar ada. Bukan hanya cerita, bukan hanya dongeng. Ada orang menafsirkan surga itu berbicara tentang kesenangan dunia, kesenangan manusia. Setelah mati, ya selesai. Tetapi dengan Yesus naik ke surga, dengan Yesus sampai kembali ke surga, maka membuktikan bahwa itu surga ada. Kita mengiring Tuhan, lalu surga hanya cerita. Untuk apa, saudara? Mending kita hidup seperti orang ateis. Ya hidup dunia, hidup aja, nikmati aja, mati ya selesai. Tidak ada pertanggungjawaban di sana dan lain sebagainya. Yang berikut, saudara, saya katakan tadi, kalau makna dari kenaikan Yesus surga menunjukkan bagi kita bahwa surga itu ada. Nah, kalau surga itu ada, berarti yang kedua, neraka pun itu ada. Alkitab berbicara tentang surga dan neraka. Kalau kita percaya surga itu ada, berarti kita juga harus percaya bahwa neraka itu ada. Walaupun saksi Yehova mengatakan neraka itu tidak ada. Kalau neraka itu ada, Tuhan itu kejam banget. Masa manusia ciptaan Tuhan, Tuhan siksa di neraka, dia masuk neraka, dia tidak mati-mati, dia tersiksa di sana selamanya. Sehingga bagi saksi Yehova itu neraka itu di dunia ini. Jadi segala penderitaan yang kita alami, segala kesusahan yang kita alami, segala pergumulan yang kita alami di dunia ini, nah itulah neraka. Tidak, saudara. Alkitab tidak mencatat seperti itu. Alkitab tidak berkata seperti itu. Alkitab berkata bahwa perjalanan hidup kita menuju ke surga atau ke neraka. Jadi kalau orang berbicara tentang surga, maka tidak boleh juga kita melepaskan bahwa pada saatnya nanti juga ada neraka. Jadi surga neraka itu ada. Oleh sebab itu, bagaimana manusia, bagaimana orang percaya berusaha untuk hidup benar, berusaha untuk hidup sungguh-sungguh di hadapan Tuhan, berusaha untuk menjauhkan dosa, berusaha untuk menghindari segala perbuatan yang ditawarkan, yang disodorkan oleh setan. Kenapa? Karena ingin masuk surga. Nah, kalau surga ada, neraka tidak ada. Ya sama aja, saudara. Lebih baik kita hidup secara orang dunia. Kenapa? Toh tidak ada neraka. Ujung-ujungnya semua kita menuju ke surga. Jadi makna dari kenaikan Tuhan Yesus yang pertama, bahwa benar surga itu ada. Kenapa? Karena dia pergi naik ke surga, kata firman Tuhan. Nah, kalau surga ada, yang kedua saya katakan berarti kita tidak boleh memungkiri bahwa neraka pun ada. Sebab itu mari kita berjuang, mari kita berusaha setia kepada Tuhan, kita berusaha sungguh-sungguh dalam iman kepada Tuhan. Kenapa? Karena kita punya tujuan yang pasti, yaitu surga. Kalau kita melihat apa yang terjadi hari-hari ini, mungkin saudara bilang, itu terlalu basi, Pak. Itu saya masih kecil, sudah dikatakan Tuhan sudah mau datang, Tuhan sudah mau datang. Tapi sampai hari ini Tuhan belum datang-datang. Tapi dengan segala peristiwa yang sementara terjadi, kita bisa melihat bahwa rasanya Tuhan sebentar lagi akan datang. Ketika Alkitab berbicara tentang tanda-tanda akhir zaman, dia berbicara tentang bencana alam, dia berbicara tentang penyakit sampar, dia berbicara tentang peperangan bangsa melawan bangsa. Maka kita melihat sekarang itu di depan mata bahwa itu sementara terjadi, sementara berlangsung, bukan sampar yang biasa-biasa, bukan bencana alam yang biasa-biasa, tapi apa yang kita lihat, satu peningkatan dari bencana yang terjadi tahun-tahun sebelumnya, bahkan puluhan tahun sebelumnya.
terjadi begitu luar biasa, begitu dahsyat sementara terjadi di hari-hari terakhir ini. Ketika kita melihat, kalau firman Allah berkata pada akhir zaman orang akan makin jahat, orang makin memberontak. Maka kalau kita melihat sekarang ini, kita melihat bagaimana di depan mata kita melihat bagaimana orang begitu jahatnya. Bahkan terkadang kita melihat di berita bagaimana seorang anak tega-teganya membunuh orang tuanya hanya karena uang yang dia minta tidak dikasih. Nah, ini yang firman Allah katakan. Jadi kita mempersiapkan diri kita mau kemana? Kita mau ke surga atau kita mau ke neraka? Itu pilihan kita. Tetapi saya mau katakan, Alkitab telah mencatat, dan ketika Yesus naik ke surga, saya katakan tadi maknanya, oh Tuhan, bahwa ada surga. Nah, kalau ada surga berarti ada neraka. Sekarang menjadi pilihan kita yang menentukan. Kita mau kemana? Kita mau ke surga atau kita mau ke neraka? 2 hari lalu, itu di Poso, daerah Poso, ada 4 orang dibunuh oleh teroris. Ada kepalanya dipenggal. Lihat di berita seperti tidak ada, rupanya tidak diekspos. Dengan sadis mereka tidak berperi kemanusiaan. Dari pihak gereja, rupanya itu Jemaat GPDI, pihak gereja harus turun langsung untuk mengatur semua jenazah dikuburkan, dikasih siap peti. Saya lihat videonya ngeri. Itu kepala satu di mana, itu badan di mana, ada di tempat tidur dibunuh. Yang berikut saudara, dari makna dari kenaikan Yesus surga, bahwa ketika Yesus naik ke surga menunjukkan bahwa Yesus itu adalah Tuhan, bukan manusia biasa seperti kata orang, bukan nabi saja, nabi biasa seperti nabi-nabi yang ada, Nabi Elia, Elisa, nabi-nabi yang ada di Alkitab. Dia bukan hanya sekedar nabi, tapi dia adalah Tuhan, juru selamat di dalam kehidupan kita. Saudara lihat dalam Yohanes pasal 3, kitab Yohanes pasal 3 ayat 13. Yohanes pasal 3 ayat 13, firman Allah berkata seperti ini. Tidak ada seorang pun yang telah naik ke surga selain daripada Dia yang telah turun dari surga, yaitu Anak Manusia. Yesus kan juga disebut Anak Manusia, saudara. Jadi tidak ada seorang pun yang naik ke surga selain daripada Dia yang telah turun dari surga. Jadi kalau ada orang yang naik turun surga, saya tanda tanya, saudara, surga yang mana dia naik? Nah, Yesus membuktikan bahwa Dia itu Allah, Dia itu Tuhan. Kenapa? Surga itu rumahnya, sehingga Dia bebas naik turun, mau dia pergi, dia turun, dia karena Dia Allah. Dan jelas Alkitab katakan tidak ada seorang pun yang telah naik ke surga. Untuk apa kita ikut Yesus kalau Dia bukan Tuhan, saudara? Kalau mungkin kita ikut orang karena keteladanan yang dilakukan, boleh. Tetapi hanya sampai di dunia ini. Tapi urusan keselamatan, bagaimana kita mau ikut kepada orang yang tidak tahu membawa kita, mengarahkan kita, menunjukkan jalan kita untuk kita sampai ke surga. Kita harus ikut kepada orang yang punya surga. Supaya apa? Supaya kita tidak tersesat.
Nah firman Allah hanya Yesus. Hanya Tuhan Yesus yang bisa ke surga. Kenapa? Karena dia dari surga dan dia turun ke dunia ini. Hari-hari ini banyak pengajaran yang dapat menyesatkan kita tentang surga. Tapi mari sebagai orang percaya, tentunya kita mempunyai keyakinan, kita punya keteguhan hati yang kuat bahwa Tuhan kita, Allah kita yang kita sembah, dia benar-benar Tuhan. Dia bukan hanya sekedar manusia biasa, nabi biasa, tapi benar-benar dia Tuhan yang tahu bagaimana menuju ke surga, yang tahu bagaimana menghentar, membawa kita masuk surga. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan, hal yang berikut, makna dari kematian Yesus yang dicatat dalam Alkitab, bahwa Yesus dia telah naik ke surga, tetapi firman Allah berkata bahwa hal yang paling penting, dia akan kembali menjemput kita orang percaya. Amin, saudara. Ini yang paling kita tunggu-tunggu. Sekiranya kita masih hidup, bahkan Paulus cemburu dengan orang-orang yang ada di akhir zaman. Dia merasa cemburu, kenapa? Dia rindu hari itu di mana dia ada. Kisah Rasul pasal 1 ayat 9 sampai 11 firman Allah berkata seperti ini. Sesudah ia mengatakan demikian, terangkatlah ia, disaksikan oleh mereka, dan awan menutupnya dari pandangan mereka. Ketika mereka sedang menatap ke langit, waktu ia naik itu, tiba-tiba berdirilah 2 orang yang berpakaian putih dekat mereka, dan berkata kepada mereka, hai orang-orang Galilea, mengapa kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke surga, meninggalkan kamu, akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke surga. Haleluya. Ini saudara, ini yang kita nantikan, ini yang kita rindukan, bahwa Yesus dia Tuhan. Dia dari surga, dia turun menjelma menjadi manusia. Dia rela mati dan dia dibangkitkan pada hari yang ketiga, dan pada hari yang ke-40 dia naik ke surga. Dan firman Allah berkata, firman Allah berjanji bahwa satu saat sebagaimana dia naik ke surga, sebagaimana kamu melihat dia naik ke surga, maka hal yang sama dia akan kembali untuk menjemput kita orang-orang percaya. Luar biasa, saudara. Dia Allah, menunjukkan betul-betul dia Allah. Dia dari surga turun, dia naik, dan dia akan turun lagi. Ketika dia turun untuk kali yang kedua, kata firman Allah, dia akan menjemput kita, dia akan membawa kita bersama-sama dengan dia di dalam kemuliaan di surga yang kekal. Di situ tidak ada kesusahan, di situ tidak ada lagi air mata, kata firman Tuhan. Matius pasal 25 ayat 31 sampai 33, firman Allah berkata, apabila anak manusia datang dalam kemuliaannya dan semua malaikat bersama-sama dengan dia, maka ia akan bersemayam di atas takhta kemuliaannya. Lalu semua bangsa akan dikumpulkan di hadapannya, dan ia akan memisahkan mereka seorang pada seorang, sama seperti gembala memisahkan domba dari kambing. Dan ia akan menempatkan domba-domba di sebelah kanannya dan kambing-kambing di sebelah kirinya. Haleluya. Ketika anak manusia turun kembali ke dunia ini, kata firman Tuhan, maka dia akan memisahkan manusia, dia akan memisahkan orang-orang benar dan orang-orang yang tidak benar. Sekiranya Tuhan turun kembali, maka kita berdoa supaya kita berada dalam keadaan benar di hadapan Tuhan, supaya kita digolongkan pada orang benar, supaya kita ditempatkan di tempat yang benar, di sebelah kanan Tuhan. Kita ditempatkan seperti domba-domba gembalaan Tuhan yang dikasihi oleh Tuhan. Allah adalah Allah yang setia dan adil, saudara. Dia tidak
Dia mengasihi manusia, sangat mengasihi manusia, kata firman Tuhan. Tapi bukan berarti Tuhan itu, kata saksi Yehova, bahwa Dia juga akan membiarkan dan tetap mengasihi dan tidak akan menghukum orang-orang yang tidak mengenal Tuhan dan melakukan kebenaran Allah. Tidak, saudara. Firman Allah dengan jelas bahwa Allah akan pisahkan. Karena ada dua tempat. Di ujung jalan sana ada dua tempat, yaitu surga dan neraka. Disitulah manusia akan dipisahkan oleh Tuhan. 1 Tesalonika pasal yang keempat ayat 16 dan 17. Sebab pada waktu tanda diberi, yaitu pada waktu penghulu malaikat berseru dan sangkakala Allah berbunyi, maka Tuhan sendiri akan turun dari surga, dan mereka yang mati dalam Kristus akan lebih dahulu bangkit. Sesudah itu kita yang hidup, yang masih tinggal, akan diangkat bersama-sama dengan mereka dalam awan menyongsong Tuhan di angkasa. Demikianlah kita akan selama-lamanya bersama-sama dengan Tuhan. Haleluya. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan, kalau ada keluarga kita yang sudah mendahului kita, firman Allah berkata mereka juga akan dibangkitkan oleh Tuhan. Orang-orang yang mati dalam Tuhan akan terlebih dahulu akan dibangkitkan, lalu akan bersama-sama dengan orang yang masih hidup, yang percaya kepada Tuhan, akan diangkat oleh Tuhan. Sama-sama kita menyongsong kedatangan Tuhan, lalu kita akan bersama-sama dengan Tuhan. Yang kata firman Tuhan, kita akan bersama-sama dengan Dia selama-lamanya. Luar biasa. Sekarang kan kita masih kerja, harus bangun pagi-pagi, kita harus mikirkan apa kebutuhan kita. Kita harus mikirkan apa yang harus kita lakukan. Tetapi hari ini, saudara, kita akan ada bersama dengan Tuhan. Kita akan bersama dalam kemuliaannya, bersama-sama dengan Dia. Mungkin ada keluarga kita Tuhan sudah panggil. Saudara, mereka kalau dipanggil dalam Tuhan, saudara, janganlah kita terlalu bersedia, saudara. Sudah kehilangan orang tua dan lain sebagainya. Kenapa? Firman Allah berkata mereka akan dibangkitkan oleh Tuhan. Mereka di sana bukan disiksa, tapi mereka di dalam kemuliaan Tuhan, yang pada saatnya mereka akan bangkit dan mereka akan menyongsong kedatangan Tuhan. Sebab itu, walaupun ya tidak salah juga orang berkata orang mati dia ke surga, langsung ke surga. Orang benar mati masuk surga, langsung masuk surga. Sebenarnya bukan seperti itu. Tapi Firdaus juga itu bicara tentang surga, bicara tentang kemuliaan. Tapi surga yang sesungguhnya, di mana kita akan bersama dengan Tuhan, berkerajaan bersama dengan Tuhan, belum. Karena mereka tidak boleh mendahului kita orang benar yang masih hidup. Kita harus bersama-sama dengan Yesus. Ketika Yesus kembali, maka kita menjemput Yesus. Orang-orang yang bangkit dalam Tuhan dibangkitkan bersama-sama dengan orang-orang benar, lalu bersama dengan Yesus. Jadi kalau Yesus datang besok, saudara, kalau mama saya, papa saya dibangkitkan, saya kata, Pak, puji Tuhan, kita ketemu lagi ya. Saya yakin kita akan seperti itu. Tapi dalam kemuliaan kita tidak lagi merasa sedih, tapi akhirnya kita bersama-sama menjemput Tuhan di dalam awan-awan yang turun dari surga. Saudara, ini indah sekali, saudara. Saudara menantikan saja sesuatu. Sekarang kan sistem belanja online. Pesan menantikan barang yang saudara beli. Waduh, saudara memang senang sekali itu barang. Saudara tunggu. Ketika ada klakson motor, ada kiriman, saudara, waduh senang sekali. Pas ambil, bukan saudara punya. Tapi saudara belum. Aduh, kok bukan saya punya. Tapi ketika kiriman itu milik saudara, betapa senangnya saudara. Hanya barang yang fana saja, hanya barang yang bisa rusak, saudara nantikan. Dan ketika saudara memiliki, ketika saudara mendapat, betapa senangnya saudara, betapa luar biasa sukacita saudara. Saya mau katakan, apalagi Tuhan kita
yang datang, yang turun dalam kemuliaan, yang ketika kita memandang Dia, ketika kita melihat yang penuh dengan kemuliaan. Aduh saudara, luar biasa. Saya berharap saya belum masih hidup seperti ini ketika Tuhan datang menyongsong dan melihat, menjemput kedatangan Tuhan. Dalam 2 Petrus pasal yang ketiga, ayat yang terakhir, 2 Petrus pasal 3 ayat 9 sampai 10. Demikian firman Tuhan, tidak lalai menepati janjinya, sekalipun ada orang yang menganggapnya sebagai kelalaian, tetapi Ia sabar terhadap kamu, karena Ia menghendaki supaya jangan ada yang binasa, melainkan supaya semua orang berbalik dan bertobat. Tetapi hari Tuhan akan tiba seperti pencuri. Pada hari itu langit akan lenyap, dan gemuruh yang dahsyat dan unsur-unsur Dia akan hangus dalam nyala api, dan bumi dan segala yang ada di atasnya akan hilang lenyap. Nah saudara yang saya kasih dalam Tuhan, kalau kita mendengar, kalau mungkin ada dalam perasaan kita, kok saya dari sekolah minggu ya sudah dibilang Tuhan mau datang, ini sudah akhir zaman, Tuhan sudah mau datang, kok udah datang-datang ya. Rupanya perasaan ini kurang lebih 2000 tahun yang lalu Tuhan sudah tahu itu akan terjadi, akan timbul dalam kehidupan iman orang-orang percaya, sehingga Tuhan mengilhamkan kepada Petrus. Tuhan menyampaikan sesuatu kepada Petrus. Petrus, kau catat ini, kau tulis ini. Kenapa? Pada akhir zaman orang-orang akan bertanya. Pada akhir zaman orang-orang mulai mengeluh dan mungkin berkata bahwa ini Alkitab tidak benar. Kata firman Tuhan, saya sudah dengar khotbah dari 50 tahun yang lalu, Tuhan mau datang, Tuhan mau datang, Tuhan mau datang. Tapi saya sudah tua seperti ini, sebentar lagi mati, Tuhan tidak datang-datang. Saya mau katakan, Tuhan tahu apa yang akan terjadi ribuan tahun kemudian, sehingga ayat ini ditulis. Tuhan tidak lalai menepati janjinya, sekalipun ada orang yang menganggapnya sebagai kelalaian. Kalau Tuhan belum datang, kata firman Tuhan, anggaplah ini suatu kesempatan yang Tuhan berikan kepada kita untuk kita memperbaiki diri kita. Saya tidak luput dari kelemahan dan kekurangan, kesalahan. Saya tidak luput. Saya manusia biasa. Oleh sebab itu, Tuhan selalu memberikan kesempatan, Tuhan selalu memberikan waktu kepada kita. Supaya apa? Supaya ketika kita ada kesalahan, ada hal yang kita lakukan yang tidak berkenan kepada Tuhan, maka kita punya kesempatan untuk merubahnya. Bahkan firman Allah berkata, yang menjadi keinginan Tuhan kepada setiap manusia, supaya kita hidup berbalik kepada Tuhan, supaya tidak ada satupun yang binasa. Dalam bagian B dikatakan dalam ayat 9, karena Ia menghendaki supaya jangan ada yang binasa. Ini kerinduan Tuhan. Dia sudah datang ke dalam dunia ini, Dia sudah mati di kayu salib. Pengorbanan yang tidak mudah, pengorbanan yang tidak kecil. Dia lakukan itu supaya apa? Supaya tidak ada yang binasa. Kalau boleh semuanya selamat. Yohanes katakan, Injil Yohanes, aku pergi, aku akan menyiapkan tempat bagi kamu. Apabila itu semua sudah selesai, maka aku akan kembali. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan, mari biar kita hari-hari ini kita terus mendekatkan diri kita kepada Tuhan. Bukan saatnya lagi kita bermain-main, saudara. Keadaan situasi yang ada sangat tidak baik, saudara. Saya membaca firman Tuhan, saya melihat keadaan yang terjadi. Saya cuma berkata bahwa Tuhan itu luar biasa, akan memberikan perlindungan kepada orang-orang benar, kepada orang-orang percaya. Segala keadaan yang terjadi, kegoncangan yang terjadi,
Satu hal, bahwa Tuhan akan memberikan pemeliharaan, penjagaan yang luar biasa kepada orang percaya. Aku inginkan semuanya supaya mereka tidak ada yang binasa. Kesempatan yang aku berikan, waktu yang aku berikan, supaya mereka semua hidup di dalam pertobatan, kata firman Tuhan. Tetapi ketika kesempatan Tuhan sudah berikan, maka bagi orang-orang yang tidak percaya kepada Tuhan, bagi orang-orang yang tetap hidup dalam dosa, firman Allah dalam ayat 10 katakan, tetapi hari Tuhan akan tiba seperti pencuri. Bagi orang-orang yang tidak percaya, Tuhan datang seperti pencuri bagi mereka. Tidak ada pencuri yang berkata atau menelepon saudara, Pak, sebentar malam, jam 9 malam, saya akan datang masuk di rumah Bapak, saya akan mencuri di rumah Bapak. Enggak ada, saudara. Itu pencuri yang cari mati. Enggak ada. Pencuri dia akan menyembunyikan kapan waktunya dia akan datang. Bahkan dia mengatur strategi dengan baik supaya ketika dia datang dia aman ketika dia melakukan kejahatan. Yesus memberi perumpamaan bagi orang yang tidak percaya kepada Tuhan, bagi orang yang tidak mau bertobat, yang tidak mau hidup dalam pertobatan. Aku datang seperti pencuri. Tiba-tiba aku sudah datang dan tidak ada lagi kesempatan bagi mereka yang hidup dan tidak ada dalam pertobatan. 5 anak darah yang bodoh ketika mempelai laki-laki datang, maka mereka kehabisan minyak. Mungkin mereka inilah yang berkata, Tuhan lalai, Tuhan menunda-nunda waktu, Tuhan tidak tepat waktu. Ketika mereka kehabisan minyak, kata firman Tuhan, dan ketika mempelai pria dan 5 gadis bijaksana, mereka pergi ke pesta. Tiba-tiba pintu ditutup. 5 anak darah datang menyusul dan mengetok untuk pintu, maka pintu tidak dibukakan lagi bagi mereka. Kata suara dari dalam pesta perkawinan anak domba, aku tidak mengenal kamu. Mereka katakan, Tuhan, tolong, ini kami Tuhan, tadi jumpa, cuma kami kehabisan minyak, kami pergi mencari dulu minyak. Tuhan katakan, aku tidak mengenal kamu. Makin keras mereka mengetuk pintu, pintu itu tetap tidak dibukakan bagi mereka. Nah, saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan, biar kiranya dalam ibadah di mana kita memperingati hari kenaikan Tuhan pagi hari ini, betul-betul kita memaknai betul bahwa surga itu ada. Kita punya tempat yang jauh lebih indah, kita punya tempat yang jauh lebih baik, yang jauh lebih mulia dari apa yang ada di dunia ini. Sebab itu kita mau hidup benar, kita mau hidup setia kepada Tuhan, kita mau hidup di dalam pertobatan, kita mau hidup di dalam kekudusan, supaya ketika anak domba datang menjemput kita, kita akan bersama-sama dengan dia di dalam kemuliaannya. Puji bagi nama Tuhan. Saudara tundukkan kepala saudara dan musik ada maju ke depan. Haleluya, haleluya Yesus. Kau Allah yang ajaib, Kau Allah yang heran, Kau Allah yang luar biasa. Haleluya, haleluya.